Teman-teman, udah ketemu passionnya di bidang apa? Kalau belum ketemu, coba cek video saya yang kemarin yang saya membahas tentang passion untuk di bidang drone. Kan macam-macam passionnya, ada yang pengen jadi pilot, ada yang jadi mekanik dan seterusnya. Nanti teman-teman simak resapi baik-baik, kemudian kira-kira tanya ke diri sendiri berdasarkan pengalaman, kesenangan, panggilan jiwanya, sebenarnya passion situ apa sih, passion Anda itu apa sih gitu. Kalau udah ketemu baru itu digeluti sampai ke akar-akarnya gitu. Saya dari kemarin ini saya ngerakit quad saya. Ini quad 5 inci, saya pakai SpeeDB. Cuman SpeeDB yang kemarin ininya ISC-nya kebakar. Jadi saya juga ada pesan lagi di Tokopedia itu. Mungkin teman-teman juga heran ya, kondisi sekarang lagi rame-ramenya DJI Neo, kemarin DJI Avata. Saya masih ngerakitin drone model begini, drone jadul, pakai Google yang analog. Kenapa? Karena begini, kalau saya boleh jelaskan teman-teman ya, saya dari dulu zaman kuliah, dosen saya sekarang udah nggak ada, udah almarhum. Dosen saya bilang begini, Karda, coba kamu ambil batu, kamu lempar tutup mata ke belakang, itu 95% mesti kena mobil Jepang, kan gitu. Saya pikir-pikir iya juga ya, semua kendaraan di jalan itu kan mau Nissan, mau Suzuki, mau Honda, kalau Hyundai Korea ya. Terus ada mobil-mobil Eropa gitu kan, Mercy segala macam, tapi 95% tuh mobil Jepang gitu. Emang bener juga sih bapak ini kata saya gitu ya. Sekarang kondisi drone juga sama. Kondisi drone misalnya kayak sekarang DJI Avata, DJI Neo, kayak sekarang pakai Mamba Stack, pakai SpeeDB, pakai motor ini MX, pakai Applied segala macam, itu kan made in China. Tapi kita itu tidak bisa terbantahkan karena kita kan zaman perdagangan bebas. Kalau kita ngelarang ntar kita ini musuhin sama negara lain. Jadi kita udah kita nerima aja gitu. Kayak saya dari dulu kan seneng banget pakai produk dalam negeri, makanya saya itu yang satunya lagi ya, premnya pakai prem Raja Wali. Sampai sekarang kita kan baru bisa bikin prem motor, kayaknya udah bisa bikin motor dinamo maksudnya ini. Cuman jarang pemakainya, peminatnya kurang. Kalau yang lain yang ribet-ribet kayak FC, ISC, kemudian VTX, kemudian RX, kemudian ini kamera itu made in China semua. Jadi teman-teman mungkin kalau yang passionnya itu jadi reviewer, kemarin DJI Neo masuk kan pada berebut, wah duluan biar pada dapat AdSense YouTube karena duluan nge-review DJI Neo gitu ya. Mau yang beli, mau yang nggak beli, ininya bahasnya DJI Neo. Aduh gitu. Bagian itu saya ngelamun dari kemarin gitu ya. Gimana, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Karena sebenarnya ya saya sering bahas bahwa yang membuat kita secara komunitas maju itu sebenarnya 3 modalnya. Pada intinya semua juga endingnya itu harus punya produknya itu di bidang apa. Misalnya ada 3 cuman, teknologi, kemudian teknologi, pangan, energi, pangan, teknologi, cuma 3 gitu. Yang membuat misalnya Amerika begitu jadi negara adidaya kan karena mereka punya Microsoft, punya Apple dan segala macam. Kemudian sumber daya sebenarnya kita sumber daya alam kita banyak, cuman kan katanya udah bukan bidang saya ya, pokoknya begitulah. Saya udah tanya juga ke dosen bidang itu sumber daya alam, atau saya udahlah nanti aja kalau ada yang mau ngobrol nanti face to face aja sama saya. Kemudian pangan, kenapa pangan? Karena kalau biarpun teknologinya banyak, sumber daya untuk teknologinya banyak, sumber daya alamnya, kalau pangannya nggak ada ya terus orangnya mau makan apa, kan gitu ya. Jadi 3 itu. Nah sekarang kita lagi dibanjiri produk teknologi dari luar. Kita bisa bikin apa? Aduh ya, saya kepikiran kemarin tuh saya di akhirnya ya, koreksi aja kalau saya salah ya. Menurut pandangan saya ya, mungkin kita memang udah ketinggalan ratusan tahun secara teknologi dibanding negara-negara lain.
tapi tetap bisa ada yang bisa kita lakukan. Misalnya sekalipun kita jadi pemakai, jadilah pemakai yang baik gitu teman-teman. Saya ulangi, sekalipun kita hanya jadi pemakai sekarang ini drone segala macam produk buatan luar gitu, nggak apa-apa, tapi kita jadi pemakai yang baik gitu. Jadi nerbanginnya dengan baik. Siapa tahu, saya analogikan, saya bayangkan gini, misalnya teman-teman balap sepeda di kejuaraan internasional, teman-teman dari Indonesia terus jadi juara, apakah dipermasalahkan sepedanya bikinan mana? Nggak bakalan. Teman-teman kalau paling cepat tetap juara, begitu. Jadi sama dengan drone juga, yang penting bukan masalah ininya bagus, terbaru apa segala macam, yang penting nerbangannya bagus apa enggak, itu gitu. Jadilah pemakai yang baik. Kebayang kan apa yang saya sampaikan di video ini? Kalau ada pertanyaan ataupun misalnya sanggahan, monggo, atau mau ngasih wawasan ke kita, monggo tuliskan dalam komentar dengan senang hati. Saya senang banget kalau dapat respon-respon yang sifatnya membangun. Kalau sifatnya gosip doang, kita gak bakalan maju dengan hasil gosip, teman-teman. Emang kita segala macam sih digosipin. Saya dari kemarin nonton video Guru Gembul juga, izin Guru Gembul. Saya dari kemarin, kata saya banyakan yang gosipin daripada esensinya. Tapi beliau juga bilang bahwa ya, yang punya akses untuk kebenarannya kan di bawah 5%. Ya begitu pula dengan drone juga ya, mungkin yang menggeluti bener-bener paling juga berapa persennya. Paling kebanyakan cuman beli-beli doang, dipakai mah kagak. Gimana cara nerbangin yang baik, bagaimana kita menaati peraturan, kita nggak tahu. Bagian itu mungkin yang perlu kita hindari. Izin, saya mau terbangkan Maiden Plate untuk quad saya yang rakitan ini. Teman-teman, ini asli Maiden Plate ya. Jadi ini quad saya baru saya rebuild, saya arming dulu. Bisa arming, kita terbangkan ya. Ini teman-teman, posisi saya di sini. Dan saya sendirian jauh dari orang, tidak ada keramaian di sini teman-teman ya. Saya cuman sendirian di sini. Jadi biasakan teman-teman latihan drone itu jauh dari orang. Ini saya membiasakan dan tes range-nya, karena ini saya pakai Rustang Ultimate Plus. Range-nya ternyata lumayan juga. Ini bisa sampai ke ujung ya teman-teman. Ini bisa sampai ke situ, ada mobil situ, kita balik, gue reclose di situ. Nggak tahu saya reclose kenapa, mungkin karena arahnya mungkin ya. Oke. Nah, mengenai sekalipun kita pemakai, jadilah pemakai yang baik gitu buat teman-teman. Saya ingat waktu saya dulu latihan tenis, saya ingat sama Ili Natas. Ili Natas itu pemain pro dia tuh bagus memang ininya. Tapi latihannya dia sendirian, latihan tuh di mana-mana dia tuh. Latihan di rel kereta, di terowongan kereta. Ili Natas latihan maksudnya dia tuh untuk latih pukulan-pukulannya di mana aja, dia latihan di mana aja. Gitu. Terus aja dia latihan. Terus saya power loop di sini bisa nggak? Wah, bisa. Bisa, mantap teman-teman, bisa. Bisa, mantap. Maaf, menurut saya ada rumput. Mantap, ternyata bisa ini. Jadi saya kayaknya ini, padahal saya pakai baterai 1050 mAh Oponic ini udah 3,8. Jadi banyak sih di kita juga ya, jangan ngelihat ke modalnya, tapi kita ke kemauan untuk belajarnya gitu loh teman-teman. Kayak mungkin teman-teman ingat zaman Pak Presiden Soeharto dulu, katanya anak petani jadi presiden berapa periode begitu kan. Kemudian yang triliuner juga kayak Bapak Faisal Tanjung gitu kan, katanya anak singkong, tapi bisa itu beliau. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak gitu. Yang penting kita tuh ada kemauan untuk belajar gitu loh, ada kemauan untuk latihan gitu, itu yang penting gitu. Jadi jangan ngelihat kuadnya teman-teman, karena pakai kuad yang murahan kemudian teman-teman nggak pede. Enggak, teman-teman santai aja. Saya mencontohkan, saya ini pakai analog, saya nggak pakai digital. Bukan saya nggak mampu, cuman ada kepentingan lain. Saya juga mau beli tadinya, waduh anak saya Pak pengen beli motor, waduh ya beli motor, ya nabung dulu buat beli motor begitu kan. Ya samalah kita teman-teman,
sama kita. Jadi kita nggak usah ke gearnya lah, yang penting ke apa namanya, ke kemampuan kita aja, skillnya aja gitu. Itu yang lebih penting gitu. Jangan mikirin wah kita sekarang cuman bisa jadi pemakai doang, belum bisa ngerakit, belum bisa bikin drone. Ya nggak apa-apa, sekalipun kita belum bisa bikin drone, tapi kan lama-lama nanti mungkin generasi selanjutnya kayak kemarin juga kan, saya waktu ngobrol sama Om Dia Rizal, Om Dia kan bisa, karena kan untuk setting softwarenya gitu kan kata Om Dia juga pakai open source gitu. Jadi gitu teman-teman. Ada teman kita di belakang, kita santai aja di sini. Nah gitu. Oh ini baterainya masih 3,6, udah mau lowbat nih. Oke lah, segitu dulu ya teman-teman. Saya ceritanya maiden flight aja kok, belum untuk manuver-manuver yang biasa saya lakukan, karena saya perlu penyesuaian ulang ke quad saya ini, karena saya baru kan. Untuk setiap gear baru saya perlu penyesuaian ulang, karena beda, tiap itu tuh beda, nggak sama gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada mau disaringkan, silahkan tulis dalam komentar. Tuh teman-teman, terima kasih teman-teman. Ntar saya landing dulu ya, landing dulu, jaga kesehatan teman-teman ya, enjoy aja teman-teman. Gua beli diapunkeun Kang nya, hiji sabat deui terus 2 baterai. Jauh yang kawan. Lumayan. Iya soalnya iya na saya PTX na. Berapa kilo Pak? Jauh nak? Upami nu ieu mah teu patos ieu nu kumaha ieu sih, kumaha nu di Cepeng ya erekna. Upami kamari mah tos abdi ka Banten mah tiasa 10 kilo. Muhun. Tiasa. Aslina tiasa 10 kilo. Tah eta Pak urang teh kitu juga bieu. Mohon memang ieu nanti abdi ge wantun kieu karena tos sering. Nya, tos biasa. Was-was pamit teh acan pernah mah bahaya kan. Ieu teh da ieu nanti kedah nanti ka tangkasan ieu gini kan tangan gini kan. Oh, baterainya tas drop deui. Sami jika anu racing Pak, ayo Pak. Mohon iya racing. Oh iya racing. Mohon. Oh racing kanggo freestyle kan gitu. Asik ya Kang ngomongin kalinya. Iya Pak. Tadi pas video pas mereka dia. Oh. Bisa keluar ininya. Diaduk gitu. Mun Kang resep dah upami tos ieu mah. Tos menikmati mah. Itu sarana Pak lu. Pesayungna. Entah kayung gitu na. Wah, ieu baterai tos 3,6. Pas bade ieu deui. Da sakieu teh sabatreun Kang. Oh, sabaterai Pak. Mohon. Tadi sakitu teh tadi ngapung sabaterai CF. Soalnya kan dibeset gini kan Kang. Oh iya. Wami teu dibeset mah biasa. Seur akrobat ya. Mohon. Freestyle. Mohon. Nah eta. Pami teu seur dikitu-kitu mah tiasa abdi kan tos sebenarnya teh 12 km oke kan alon, jadi kampungna alon ya kan teu ku abdi di weng gitu henteu.